Alhamdulillah. Ya Al-Qur'an ada Al-Barakah, alhamdulillah. Mana Al-Falah ada. Walaupun saya sebutin lah ada semua. Saya di sini setiap Ahad pertama di Al-Qur'an. Tiap bulan Ahad pertama. Kajiannya hadis. Alhamdulillah yang hadir banyak, lebih dari 3. Pokoknya lebih 3 banyak. Kalau banyak banget itu. Biasanya lebih dari 3, minimal, maksimal 10 kali ya. Insya Allah besok mah tambah lagi lebih banyak. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, langsung saya akan bahas 1 atau 2 ayat surat Al-Ahzab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila walladzi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Sadaqallahul 'azim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Orang-orang beriman ini adalah orang-orang yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan lagi dicintai, tapi orang beriman itu disayangi oleh Allah. Beda antara cinta dan sayang. Sayang itu di atas cinta. Setiap disayangi pasti dicintai, tapi belum tentu orang dicintai tapi disayangi oleh Allah. Disayang itu lebih tinggi daripada dicintai. Orang beriman itu disayangin, bukan hanya dicintai oleh Allah. Inilah hebat jadi orang beriman. Sehingga saking sayangnya Allah kepada orang-orang yang beriman, Allah akan kasih kemuliaan buat orang beriman. Apa kemuliaannya? Di dunia akan tinggi derajatnya, datang di akhirat dikasih kemuliaan surga yang Allah Subhanahu wa taala. Karena memang surga diciptakan hanya untuk orang-orang yang beriman. Saya ucapkan sekali lagi, surga Allah ciptakan hanya untuk orang-orang yang beriman. Tanda Allah sayang kepada orang yang beriman. Gak mungkin orang kafir dimasukin ke surga. Gak mungkin orang yang tidak bersyahadat masuk ke surga. Yang masuk surga hanya orang yang beriman, yang di dalamnya ada keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah mulianya orang beriman. Kenapa? Dia orang-orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina, ayat ini seruan, perintah bahkan jadi ajakan buat orang-orang yang beriman yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita pun terhadap keluarga kita, ada anak kita yang kita cintai, ada anak kita yang kita sayangi. Yang anak kita sayangi itu anak yang kita selalu perhatikan dalam kehidupan. Saking sayang dengan anak kita, saking sayang dengan istri kita, tiap hari 24 jam kita perhatikan anak dan istri kita. Kenapa? Sayang. Kalau ada anak kita ini masih kecil, belum ngerti apa-apa, pegang pisau, anak hati-hati, itu pisau tajam, jangan dimainin, ntar kamu luka. Kita perhatiin dulu, karena kita sayang sama anak. Tiap hari kita didik, tiap hari kita ajari dan sebagainya. Itu adalah karena tanda sayang kita pada anak kita. Begitu buat dengan istri kita, sayang betul dengan istri kita, sehingga 24 jam kita perhatikan dalam kehidupan istri kita. Makanya kalau ada suami yang tidak sayang sama istrinya, itu istrinya dibiarkan saja begitu saja. Ada istrinya keluar, dibiarkan. Istrinya
main, dibiarkan, tidak diperhatikan, itu tanda suami yang tidak sayang sama istri. Kemana kek pulau, lumayan, belum nonton, mau kemana bodoh amat. Nah itu tanda suami yang nggak sayang sama istri. Tapi di sini insya Allah sayang semua sama istri. Sampai istrinya nggak boleh kemana-mana. Hal itu sayang maknanya. Allah tuh lebih sayang lagi kepada orang beriman. Sehingga sedikit saja salah orang beriman ini langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit salah kepada Allah ditegur oleh Allah melalui penyakit, tegurannya melalui musibah, tegurannya melalui ini dan ini, supaya ini lurus orang beriman. Sedikit dosa kepada Allah tegur, kasih sakit. Sedikit salah pada Allah tegur, dikasih rugi dagangnya. Itu teguran Allah. Kenapa? Allah sayang sama orang yang beriman. Makanya dalam hadis, innallaha yughur, Allah ini cemburu terhadap orang-orang beriman. Orang yang cemburu, Allah ini cemburu pada orang beriman. Cemburu mana? Jangan sampai nyeleweng sedikit pun kepada Allah. Jangan sampai berselingkuh dengan siapapun, apalagi dengan bertuhankan kepada yang lain. Ini Allah sangat cemburu kepada orang-orang beriman. Inilah disebut dengan ya ayyuhalladzina apa perintah dari Allah? Uzkurullaha dzikran katsiran. Hai orang-orang yang beriman, zikirlah kalian kepada Allah dzikran katsiran, dengan banyak berzikirnya kepada Allah. Sedikit kita bahas tentang makna zikir. Jangan sampai kita memaknakan zikir sempit. Ternyata dalam Quran makna zikir itu sangat luas. Makna zikir itu sangat luas dalam Quran. Boleh kita bahas sedikit lapar? Kita bahas ya, ini mana jam sih? Di luar. Saya nggak bisa lama nih masalah. Jam 1:30 atau dulu nih. Kalau ceramah lama-lama, dan nggak perlu makan dulu. Zikir itu maknanya banyak hadirin sekalian. Satu yang kita tahu, zikir itu maknanya ingat. Zikir itu maknanya ingat kepada Allah. Fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah kamu kepadaku, aku akan ingat kepadamu. Itu makna zikir yang pertama. Ingat kepada Allah. Kalau kita ingat kepada Allah, maka Allah baliknya akan ingat kepada kita. Kalau pengen diingat terus sama Allah, kita terus ingat kepada Allah. Itu namanya fadhkuruni adzkurkum. Dua, ada zikir maknanya adalah Al-Quran. Zikir maknanya Al-Quran. Dalam surat Yasin, wa ma 'allamnahu, terus ya, syi'ra wa ma yabghi lahu in huwa illa dzikrun wa qur'anun. Zikir itu maknanya Quran. Aku tidak mengajarkan kepada Muhammad syair, dan tidak pantas Rasul diajarkan syair. Tapi Allah mengajarkan kepada Muhammad adalah zikrun Al-Quran wa Quran. Itu makna zikir Al-Quran. Masih banyak ayat yang lain. Yang ketiga, zikir maknanya adalah sholat. Zikir maknanya sholat. Mana bunyi ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah. Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta kalian, anak-anak kalian melalaikan kalian untuk zikir kepada Allah. Maksud zikir kepada Allah itu adalah sholat 5 waktu.
Jadi jangan sampai harta, anak, keluarga, usaha, apapun bentuk usahanya melalaikan kita untuk sholat yang lima waktu. Itu mana an-dzikrillah dalam ayat. Ada lagi, zikir maknanya adalah ilmu. Zikir maknanya ilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Fas'alu, bertanyalah kalian, ahla dzikri, kepada ahli zikir. Siapa ahli zikir? Ahli ilmu, al-ulama. In kuntum la ta'lamun, jika kalian tidak mengetahui. Itu zikir di situ maksudnya ilmu. Jadi kalau kita mau bertanya urusan dunia, mau bertanya urusan agama, tanya kepada ulama, tanya kepada ahli ilmunya. Siapa ahli ilmu? Ulama. Itu ayat. Jadi ada zikir yang mananya ilmu. Masih banyak lagi dan masih luas lagi mana zikir. Nah ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali kepada ayat tadi, hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah, ingatlah kamu kepada Allah, carilah ilmu Allah, terus bacalah Al-Quran, dan selalu kalian membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak kita harus mengingat Allah? Zikran katsiran. Dengan zikir yang banyak. Zikran katsir itu maknanya zikir yang banyak, ingat yang banyak. Bahkan bagaimana 24 jam nyaris semua dipakai zikir kepada Allah. Artinya apa? Selama satu hari satu malam selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di masjid ingat Allah, di rumah ingat Allah, di jalan ingat Allah, di kantor ingat Allah, di ladang ingat Allah. Di mana kita berada kita selalu ingat Allah. Itu namanya zikran katsira, banyak selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul mengajarkan kita gimana kalau kita lagi jalan harus selalu berzikir kepada Allah. Diajarin. Kalau kita jalannya lurus, zikirnya apa? Jalannya lempeng banget kayak jalan tol. Ada zikirnya. Bacanya Alhamdulillah, Subhanallah, Allah, Allah. Kalau pas keluar tanjakan, beda zikir. Allah, 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 Allah. Turunan bacanya Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Dapat belokan, la haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah. Jalannya jelek, astagfirullah. Jalan depan tuh kan ada yang jelek ya. Ada enggak? Bukan di bawah. Bukan. Ada zikirnya. Ya, jadi ingat kepada Allah. Kalau di kota, di desa apa, di kota besar, di Jakarta, di mana-mana melihat bangunan yang mewah, hotel menjulang tinggi, supaya hati kita tidak terpicut dengan keduniaan itu. Ada doanya, ada zikirnya. Allahumma inni a'udzubika min fitnatid dunya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada fitnahnya dunia, bahayanya dunia. Ada zikirnya biar kita nggak terlalu terpicut dengan dunia ini. Kita lagi naik mobil di jalan, mobil kita Avanza, melihat Alphard, supaya hati kita tetap ke Avanza, nggak ingat Alphard, ya nggak tergiur dengan dunia ini. Baca doanya, ada zikirnya. Allahumma inni a'udzubika min fitnatil dunia. Lagi jalan ada perempuan cantik, alhamdulillah, alhamdulillah. Motor putih,
mancung, cantik, masya Allah. Supaya hatinya nggak tergiur dengan wanita cantik itu, ada zikirnya. Ya, cari zikirnya sama. Allahumma inni a'udzubika min fitnatin nisa. Tapi jangan kenceng-kenceng macam doanya ya. Kalau yang ngerti doa itu marah tuh perempuan gitu ya. Aku berlindung kepadamu ya Allah daripada bahayanya perempuan ini ya. Ya, kalau yang dengar ngerti lagi dengarnya. Ustazku dikatakan alhamdulillah kayak baca masuk WC, wah ini alhamdulillah. Itu namanya zikir. Jadi nggak lepas hati, ingat selalu kepada Allah. Nggak lupa hatinya, selalu ingat kepada Allah. Itu dzikran katsira. Jadi perintah zikir ini bukan sewaktu-waktu saja, bukan sesaat saja. Selama 24 jam selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dzikran katsira. Dan yang kedua, wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kalian kepada Allah baik pagi hari maupun sore hari. Pagi sore selalu zikir, selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa setiap pagi ada yang namanya zikir pagi petang. Pagi petang itu ada zikirnya. Kalau pagi baca tasbih, sore baca tasbih lagi. Kalau dulu saya mengajarkan minimal di pagi hari dan sore hari ada 3 zikir yang kita baca. Namanya zikir pagi petang. Pertama tasbih, namanya subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, banyak 100 kali. Kemudian zikir yang kedua shalawat kepada Nabi, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad 100 kali. Yang ketiga istighfar, mohon ampun kepada Allah 100 kali, pagi 100, sore 100, jadi 300. Itu namanya zikir pagi petang. Kenapa kita baca tasbihat? Itu tanda cinta kita kepada Allah. Kenapa kita baca salawat? Itu tanda cinta kita kepada Rasulullah. Kita beristighfar, tanda cinta kita pada diri kita masing-masing. Itulah 3 zikir yang dibaca minimal 100 pagi dan sore hari. Paginya pada subuh, sorenya pada asar sampai maghrib. Kalau nggak bisa pada waktunya karena kayak gini ngaji, bisa dikodoin nanti pada sholat duha, bisa dikodoin biar nggak putus. Masya Allah. Ini namanya wasabbihuhu bukratan wa asila. Tapi kalau ngaji gini jangan zikir dulu, dengerin dulu. Buat zikirnya tiap hari, jangan boleh putus. Allah. Jadi ngajinya kemana-mana, zikirnya juga kemana-mana juga. Tunda dulu, nanti insya Allah pada subuh pada sholat duha boleh terusin. Ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ayat berikutnya, kalau kita orang beriman banyak zikir kepada Allah, bertasbih tiap pagi dan sore, apa janji Allah? Huwallazi yusolli 'alaikum. Dialah Allah yang akan berikan yusolli. Solli itu maknanya rahmat. Allah akan berikan rahmat kepada kalian orang beriman yang berzikir kepada Allah. Maka orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah, Allah pasti akan berikan rahmatnya. Rahmat itu apa maknanya? Panjang lagi ceritanya. Makna rahmat. Lagi-lagi kalau kita baca Quran, apalagi tafsirnya, itu kalau kita maknakan, kalau kita baca makna rahmat itu lagi-lagi sangat luas pemahaman tentang rahmat Allah. Ya, yang kita tahu adalah apa makna rahmat Allah. Yang kita tahu dulu deh, rahmat Allah itu apa? Rahmat itu apa? Kan setiap hari minta rahmat. Oh, nggak tahu makna rahmatnya? Rahmat itu minimal maknanya apa? Kasih sayang Allah.
Itu minimal kita tahu mana rahmat itu adalah kasih sayang Allah. Maka Allah akan berkasih sayang kepada orang-orang beriman yang berzikir kepada Allah. Allah selalu berikan rahmatnya. Apalagi kalau kita maknakan rahmat Allah itu adalah surga. Karena salah satu makna rahmat surga. Berarti orang Allah akan berikan surganya kepada orang-orang beriman yang banyak berzikir kepada Allah. Huwallazi yusolli alaikum. Dialah Allah yang akan memberikan rahmat kepada kalian orang-orang yang beriman yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan hanya Allah yang memberikan rahmat kepada orang-orang yang berzikir, wal malaikat. Malaikat pun semua akan mengistighfarkan, mendoakan istighfar buat orang-orang yang beriman yang selalu berzikir kepada Allah. Didoain oleh para malaikat-malaikatnya Allah. Sehingga apa yang terjadi? Liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur. Sehingga Allah keluarkan minaz zulumat dari kegelapan ilan nur kepada jalan yang terang benderang. Subhanallah. Jadi dengan berzikir kepada Allah, dengan banyak bertasbih kepada Allah, nantinya Allah akan keluarkan apa yang dikeluarkan. Tentu kezulumat-zulumat, kegelapan-kegelapan yang ada dalam diri dan kehidupan manusia akan dikeluarkan semuanya, sehingga dia mendapatkan terang benderang, dapat cahaya terang. Banyak ini pun penjelasannya menazulumati bilan nur. Kita kan kadang-kadang rasa gelap kita, gelap hati, gelap dari kebodohan, gelap dari ekonomi. Kadang-kadang ekonomi duit ada gelap juga. Ada. Kalau nggak punya duit bisa namanya lagi gelap ekonominya. Kebodohan merupakan kegelapan juga. Jadi semua kegelapan-kegelapan yang dialami oleh manusia itu akan dikeluarkan oleh Allah dan dimasukin cahaya yang terang-terang. Akhirnya akan diberikan segala macam kemudahan dari Allah SWT. Ekonominya akan bagus, hatinya akan terang, ekonominya akan bagus, semuanya akan diberi jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Zikran katsiran. Dengan banyak mengingat Allah, dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur. Itu yang kita harapkan. Jangan sampai hidup sehari-hari penuh dengan kegelapan. Kalau hidup sudah gelap, bahaya yang luar biasa. Udah gelap nih, gelap hati, segalanya gelap. Jangankan hati yang gelap, suasana aja kalau malam gelap itu bahaya. Bahaya kan? Bisa nabrak tiang, bisa nabrak tembok. Kenapa? Gelap. Ini di dunia kalau kita dapat kegelapan sangat berbahaya. Apalagi kalau kita sudah nanti berada di akhiratnya Allah. Kalau dapat kegelapan sangat berbahaya bagi kita kalau sudah gelap di akhirat nanti. Kemana orang kalau sudah dapat kegelapan di akhirat? Ya tentu akan terjerumus, akan terlemparkan hidupnya di akhirat dengan tempat yang gelap. Itu nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita perlu cahaya. Kita perlu penerangan yang bisa menerangi kita, yang bisa mencahayakan kita adalah zikran katsira, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang kita hadir pada kesempatan ini dengan melaksanakan salat subuh gabungan, melaksanakan salat subuh jamaah ini menjadi penerang kita di akhir ini. Amin. Dan kita yakin dengan janji Rasulullah SAW bahwa orang-orang yang istiqamah melaksanakan sholat subuh berjamaah atau sholat 5 waktu berjamaah, Allah akan kasih cahaya di hari kiamat. Pasti.
apalagi dia selalu istiqomah, tidak pernah meninggalkan wudu yang sempurna. Karena dengan wudu itulah disebutnya akan menimbulkan cahaya yang sempurna. Disebut bahasa hadis Imam gurron muhajjalin, akan keluar cahaya dari setiap anggota tubuhnya bekas daripada wudu yang dia wudu di dunia. Kalau kita melangkahkan kaki ke masjid, itu akan jadi cahaya kita di hari kiamat. Sholat yang kita lakukan di dunia ini akan menjadi cahaya di hari kiamat. Ada dasar hadisnya semuanya. Man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Siapa orang yang menjaga sholat 5 waktunya, kanat lahu nuran, maka dia akan mendapatkan cahaya. Sholat subuh yang kita lakukan akan menjadi cahaya kita di hari ini. Zuhur, asar, maghrib dan sebagainya yang kita lakukan sekarang di dunia akan menjadi cahaya kita di hari kiamat. Wa burhanan, pembela, wa najatan, penyelamat. Jadi sudah dikasih cahaya, dikasih penyelamat, dikasih dalil dan sebagainya bagi orang yang menjaga sholat 5 waktu. Apalagi kalau sholat 5 waktunya sampai dijalankan dengan cara ya inilah, kalau ini kan seminggu sekali, sebulan sekali. Ini mah suplemen doang. Ibarat ini vitamin suplemen. Intinya mah makanannya tiap hari di rumah. Ya biar semangat tiap hari di masing-masing wilayahnya. Maka dipakai makan suplemennya sebulan sekali. Teman saya mau sebulan sekali ya, kurang suplemennya. Tapi ada pengajian-pengajian lain. Mudah-mudahan menambah semangat kita untuk memakmurkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Itu saya yang rasa sampaikan. Mohon maaf lahir batin kalau memang banyak kesalahan perkataan yang saya katakan tadi. Itu adalah merupakan kebodohan saya. Dan kalaupun ada yang benar, itu adalah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya tutup dengan doa, saya juga sekaligus mengundang insyaallah hari ini, tepatnya hari tanggal 3 Desember ini, kami di tempat kami mengadakan zikir muhasabah, munajat, doa bersama, yaitu terutama doa buat pribadi kita doa buat keluarga, buat lingkungan, buat negeri kita yang kita cintai, dan insya Allah hari ini ditambah dengan doa khusus buat muslimin yang ada di Palestina, dan insya Allah akan hadir langsung orang dari Palestinanya, akan datang nanti orang Palestina yang Gaza yang akan hadir juga di acara zikir nanti. Jadi kalau nggak datang rugi juga dikit mah. Jadi kita mau banyak ya. Saya undang semua nggak satu-satu yang punya waktu silakan hadir. Waktunya sebentar, jam 7 sampai jam 9 selesai. Masih bisa melakukan aktivitas yang lain. Jam 9 selesai, insya Allah kita ramaikan zikir bersama. Ya, mudah-mudahan semua bisa meluangkan waktunya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya langsung Rabbana
Indonesia yang kami cintai menjadi negara-negara yang bahagia dipimpin oleh pemimpin yang cinta kepadanya, dipimpin oleh orang-orang yang sayang kepadanya, dipimpin negeri ini oleh pemimpin yang takwa kepadanya, yang cinta dengan rakyatnya, yang bisa memakmurkan kehidupan rakyatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa ni'amahu karim mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa bi sallallahu wa salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan tayyiban wasi'an fid dini wa dunya innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman walhamdulillahi 'ala kulli hal. Allahumma yassir wa la tu'assir waktub lana bil khair. Allahumma yassir umurana umur dunya wal akhirah wa hasil maqasidana ya Allah waj'alna min ibadika as-salihin waj'alna min imamil muttaqin waj'alna min ulamaika al-'amilin bi rahmatika ya arhamar rahimin bi rahmatika ya arhamar rahimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Ya Allah, kami mohon kepadamu selamatkan agama kami, selamatkan tauhid kami ya Allah, selamatkan akidah kami ya Allah, selamatkan keyakinan kami hanya kepadamu. Wa'afiatan bil jasad, afiatkan jasad kami ya Allah, sehatkan lahir batin kami, sehatkan lahir batin keluarga kami ya Allah, sehatkan lahir batin guru-guru kami ya Allah, sehatkan lahir batin seluruh kaum muslimin dan muslimat yang sedang hari mengalami sakit baik di rumah sakit maupun di rumah ya Allah. Angkat semua penyakitnya Allah, sembuhkan seperti biasa ya Allah. Wa'afiatan bil jasad wa ziyadatan fil ilmi, dan tambahkan ilmu pada kami. Berikan kami ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa menuntun kami kepada kebaikan-kebaikan, dan ilmu yang bisa membahagiakan kami dunia wal akhirah. Wa'afiatan bil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi. Berkahi kami ya Allah, berkahi hidup kami ya Allah, berkahi usaha kami ya Allah, berkahi rumah tangga kami ya Allah, berkahi lingkungan kami ya Allah, berkahi negeri kami ya Allah. Wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla. Berikan kesempatan taubat kepadamu ya Allah sebelum kau wafatkan ya Allah. Wa rahmatan indal maut, mendapatkan rahmatmu ketika kami wafat. Wa maghfiratan ba'dal maut, mendapatkan ampunanmu setelah kami wafat. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allah, mudahkan kami dalam menghadapi goncangan sakaratul maut. Kau wafatkan kami semua ya Allah, wafat dalam keadaan beriman, wafat dalam keadaan Islam, wafat dalam keadaan husnul, wafat semua dalam keadaan husnul. Bahagiakan kami dunia akhirat, senangkan kami dunia akhirat, sukseskan kami dunia akhirat, selamatkan kami semua ya Allah dunia wal akhirah. Sama-sama Rabbana
wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan dapat menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kita makna yang kita sampaikan dan mudah-mudahan kita untuk diikhlaskan dalam kehidupan sehari-hari. Amin amin. Dengan demikian pada kegiatan sebelum kita pada pagi hari ini, terima kasih kepada Bapak-bapak yang telah hadir, terima kasih kepada Ibu yang hadir, terima kasih kepada DKM dan Menpora yang telah memberikan sajian yang luar biasa pada pagi hari ini. Terima kasih untuk sebuah mas berikutnya, insyaallah akan dilaksanakan pada bulan Januari tanggal 5 di Masjid Al-Hidayah. Insyaallah kami mohon Bapak-bapak untuk tetap hadir kembali. Insyaallah kita ramaikan masjid yang ada masjid Jumai. Baik, dari kami sebelumnya ucapkan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yang hadir. Nanti insyaallah setelah suruh kita ada santap pagi. Mudah-mudahan kita semua dapat jangan pulang dulu Pak, langsung kita nanti santap pagi pada bersama-sama. Terima kasih.